Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Bimbel Bahasa Official. Oke, di video kali ini saya akan menerangkan materi tentang trik ya untuk menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam paragraf atau teks. Tentunya ide pokok ini permasalahan yang selalu ya yang rutin dihadapi oleh siswa. Kadang kita sulit ya menemukan ide pokok, kadang dengan trik tertentu juga gampang untuk menemukan ide pokok, tapi itu tidak menjamin. Nah, trik yang saya akan berikan di video ini insya Allah bermanfaat. Cukup 5 detik saja kita bisa menentukan manakah ide pokok paragraf atau bacaan. Nah, buat kalian yang belum like, share, dan subscribe, silakan untuk like, share, dan subscribe dulu channel ini agar channel ini tetap eksis. Oke, tetap semangat, tetap standby di video ini. Oke guys, mari kita mulai saja. Ide pokok yang termuat dalam kalimat utama atau kalimat topik. Nah, secara definisi adalah inti dari teks atau bacaan. Nah, ini inti dari teks atau bacaan. Tapi kita juga akan menemukan istilah-istilah lain dari ide pokok dan kita tidak boleh bingung ya, karena itu secara kontekstual, secara fungsi dalam wacana sama aja. Istilah lainnya itu yang pertama, ini yang di garis bawah atau yang di huruf miring nih, ada gagasan utama, itu ide pokok juga. Ada pikiran pokok, itu ide pokok. Ada pikiran utama, itu ide pokok juga. Ada masalah utama, inti, paragraf, informasi utama, itu juga ide pokok. Hanya beda istilah saja. Langsung saja, syarat ide pokok adalah mewakili seluruh atau isi bacaan. Jadi kalau ada ide pokok yang melenceng alias tidak koheren alias distorsi, itu bukan ide pokok yang baik. Yang kedua, bersifat umum dan dijelaskan oleh ide penjelas. Jadi pernyataan yang memuat ide pokok atau pernyataan yang diberikan ide pokok itu adalah pernyataan yang umum ya, umum dan dijelaskan oleh ide penjelas yang lebih khusus. Yang ketiga, syarat ide pokok adalah memuat topik dan terdapat di kalimat utama atau kalimat topik yang biasanya ada di kalimat pertama. Jadi ide pokok itu harus memuat kata yang sering disebut, tersebar di semua bagian teks, itulah topik. Nah, itu adalah syarat ide pokok yang baik. Terus berisi satu gagasan atau satu ide. Kalau ide pokok itu memuat lebih dari satu, artinya itu tidak fokus ya, tidak fokus. Dan yang terakhir itu dapat ditarik menjadi sebuah simpulan atau kesimpulan. Nah, itu adalah syarat ide pokok. Ada 5. Ide pokok dibagi 2, ada ide pokok paragraf dan ide pokok teks atau bacaan. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat slide berikutnya. Oke, ini ada bimbel konsep ya, bimbel konsepnya trik 5 detik yang saya tadi sebutkan. Jadi ide pokok itu sebenarnya kalau kita berbicara ide pokok, taruhlah kita fokus ke ide pokok paragraf dulu. Nah, ini ada 2 kan, ada ide pokok secara induktif, itu terdapat di kalimat terakhir atau di bagian terakhir paragraf. Ada juga ide pokok secara deduktif, itu ditemukan di awal. Cara membedakannya, huruf D dan I duluan mana? Pasti duluan D, berarti D itu di awal, baru I di akhir, itu tipsnya. Nah, caranya gini, kalau kalian menemukan pertanyaan tentang apa ide pokok paragraf, kalian langsung dulu fokus ke kalimat terakhir. Coba perhatikan di kalimat terakhir itu di bagian ini ya, tepat sebelum kalimat terakhir, apakah kalian menemukan penanda kesimpulan atau konjungsi kesimpulan seperti jadi, oleh karena itu, dengan demikian, akan tetapi, bisa dikatakan bahwa, maka dari itu, yang terpenting adalah harapannya jelas sudah bahwa. Itu adalah penanda kesimpulan atau konjungsi kesimpulan. Kalau menemukan ini sebelum kalimat terakhir, artinya bisa dipastikan ide pokoknya secara induktif. Tinggal samakan saja dengan PG ya, tinggal samakan saja dengan PG. Itu pasti match atau sesuai. Tapi kalau misalkan sebelum kalimat terakhir itu tidak ada penanda kesimpulan, kalian fokus ke kalimat pertama, karena di sana memuat ide pokok induktif atau masalah penting yang dijelaskan secara umum khusus. Kalau misalkan sudah yakin ada di kalimat pertama, yakin nggak dijelaskan oleh paragraf atau kalimat-kalimat penjelas yang ada di bawahnya? Kalau sudah yakin, mantapkan, pasti ada di awal ya, ada secara deduktif. Tapi kalau misalkan di awal itu kalian yakin itu adalah deduktif, tapi di akhir juga sebelum kalimat terakhir kalian menemukan penanda kesimpulan, maka itu jenis paragrafnya adalah paragraf umum khusus umum alias paragraf
campuran gitu, ide pokok secara campuran. Jadi yang pertama ada deduktif, di awal letak ide pokoknya ada induktif, di akhir letak ide pokoknya, dan secara campuran, bisa di awal bisa di akhir. Oke, itu trik 5 detiknya ya. Mudah-mudahan paham. Jadi intinya kalian fokus saja ke kalimat pertama dan kalimat terakhir paragraf atau bacaan satu paragraf, dan kalian cocokkan dengan PG. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi di sini untuk ide pokok yang terletak secara deduktif dan induktif dan ada penanda kesimpulannya, maka relevansinya adalah sebagai berikut atau triknya sebagai berikut. Yang pertama, cek terlebih dahulu jika sebelum kalimat terakhir ada penanda kesimpulan, ide pokok ada di akhir paragraf atau akhir bacaan suatu induktif atau suatu paragraf. Disebutnya ide pokok induktif. Kalian screenshot aja silakan. Jika tidak ada penanda kesimpulan sebelum kalimat terakhir, artinya ada di awal atau deduktif. Jika di awal dan di akhir menunjukkan sesuatu yang umum, itulah paragraf campuran. Jadi deduktif ada, induktif ada. Ide pokok harus memuat topik yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, tinggal screenshot saja ya. Itu tentang trik untuk membaca konsep atau cara 5 detik mencari ide pokok. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ada catatan khusus yang perlu kita ketahui. Jadi beberapa kasus soal menghendaki ide pokok termuat dalam kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang memuat lebih dari satu ide, karena bisa terletak di anak kalimat ya satu ide, dan di induk kalimat itu satu ide. Jadi bisa 2 atau mungkin bisa lebih ya. Nah, itu adalah kalimat atau ide pokok yang terdapat dalam kalimat majemuk. Karena syarat ide pokok tadi harus membuat satu gagasan, maka kita harus memfokuskan pada satu aspek pencarian, yaitu mencari bagian penting dari kalimat majemuk tersebut. Di manakah letak bagian penting itu? Coba kita lihat tips berikut ini. Ide pokok harus memuat inti informasi yang ada di dalam subjek, predikat, dan objek. Jadi intinya kalian temukan dulu subjek, predikat, objeknya. Nah, kalau sudah ketemu subjek, predikat, yang minimal subjek, predikat lah atau objeknya, tinggal kalian bungkus bagian itu dan kalian eliminasi bagian yang tidak pentingnya. Coba lihat di slide berikutnya. Nah, yang bagian A ada kasus abaikan anak kalimat. Untuk mencari ide pokok dalam kalimat majemuk, kita abaikan anak kalimat. Anak kalimat itu biasanya diawali oleh konjungsi kesimpulan. Oleh konjungsi subordinatif. Ini adalah konjungsi subordinatif. Sejak, jika, ya, karena, setelah, meskipun, ketika, supaya. Nah nih, maka kalian fokus ke bagian induk kalimatnya saja. Contohnya, sejak dia lahir atau sejak dia pergi ke Eropa, dia tidak pernah mengingat bisnisnya yang berada di Indonesia. Jadi ide pokoknya itu adalah dia tidak pernah mengingat bisnisnya yang ada di Indonesia, bukan sejak dia pergi ke Eropa. Nah, jadi abaikan bagian kalimat yang diawali oleh konjungsi subordinatif, sejak, jika, karena, setelah, meskipun, ketika, dan supaya. Nah, untuk contohnya coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ada kalimat majemuk. Taruhlah ini itu ada di kalimat pertama ya. Ini kalimat pertama paragraf atau teks. Karena pembelajaran tatap muka berisiko meningkatkan penularan COVID-19, pemerintah akhirnya memberlakukan pembelajaran daring untuk 2 minggu ke depan. Di sini ada karena. Karena itu kan tadi menunjukkan bagian tidak penting, karena menunjukkan anak klausa, seperti yang sudah saya jelaskan ini. Nih, diawali dengan karena ya. Nah, ini ada, berarti abaikan sesuatu yang diawali dengan karena. Jadi di sini kita abaikan karena pembelajaran tatap muka berisiko meningkatkan penularan. Ini adalah anak klausa. Nah, ini bagian anak klausa, jadi kita abaikan. Oke, abaikan karena ini bagian anak klausa. Nah, ini anak klausa. Pemerintah, nah pemerintah itu subjek. Ini ada keterangannya subjek nih. Akhirnya memberlakukan itu adalah predikat. Pembelajaran daring itu adalah objek. Untuk 2 minggu ke depan itu abaikan itu keterangan.
Jadi ide pokoknya adalah pemerintah memberlakukan pembelajaran daring selama pandemi. Bukan pembelajaran tatap muka berisiko meningkatkan penularan COVID-19. Jadi ide pokoknya adalah yang tidak diawali dengan konjungsi subordinatif karena dan menunjukkan subjek, predikat, objek. Itulah ide pokoknya. Menunjukkan subjek, predikat, objek. Pemerintah itu subjeknya, predikatnya memberlakukan, objeknya adalah pembelajaran daring. Itulah untuk kasus anak klausa. Jadi atau kalimat panjambuk. Jadi abaikan anak klausa. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang bagian B, abaikan klausa atributif atau klausa relatif, atau bisa juga disebut keterangan penjelas. Untuk mencari ide pokok dalam kalimat majemuk, kita abaikan klausa atributif. Yang tadi kan klausa subordinatif ya, atau anak kalimat. Sekarang itu klausa atributif yang ditandai dengan adanya konjungsi yang. Nah ini, jadi keterangan penjelas atau klausa atributif relatif diawali dengan konjungsi subordinatif yang biasanya sih muncul setelah subjek ya, setelah subjek atau setelah objek kalimat. Coba kita lihat. Menurut ahli toksikologi, ini ahli abaikan itu keterangan. Ular taipan pedalaman itu subjeknya. Yang rata-rata ini ada yang nih, berarti abaikan setelahnya ini. Yang rata-rata ditemukan di Australia bagian utara, abaikan saja dengan jumlah tepat abaikan. Predikatnya apa? Predikatnya adalah memiliki. Ini sudah ada nih predikat ya. Kadar bisa tertinggi itu objeknya. Di antara itu abaikan karena keterangan. Jadi intinya adalah ular taipan pedalaman memiliki kadar bisa tertinggi. Itu subjek, ini predikat, objek, karena syarat ide pokok adalah subjek, predikat, objek dalam klausa utama atau dalam induk kalimat. Jadi menurut ahli, terus bagian yang diawali dengan yang itu tidak penting. Coba kita lihat analisisnya. Nah ini ya keterangannya, ide pokoknya tadi ular taipan pedalaman memiliki kadar bisa tertinggi di dunia. Itu adalah SPO, subjek, predikat, objek. Sedangkan bukan ide pokoknya, ular taipan rata-rata ditemukan di Australia bagian utara dengan jumlah terbatas. Karena di sini tadi kalau kita kembali ke teksnya itu diawali dengan konjungsi subordinatif yang, jadi itu tidak penting karena menunjukkan klausa atributif. Oke. Jadi itu untuk kasus kedua. Abaikan bagian klausa atributif relatif atau keterangan penjelas dalam kalimat majemuk. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Lihat bagian C, abaikan adverbi atau keterangan. Jadi untuk mencari ide pokok kita abaikan bagian adverbi atau keterangan. Contohnya ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, keterangan tujuan, informatif. Misalkan keterangan tempat itu di antara dua gedung, di dalam rumah, dari Jakarta, di Surabaya, waktu pada hari Minggu tanggal sekian, ketika bla bla bla, sejak bla 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 itu ya, setelah atau sebelum bla bla bla. Ada tujuan untuk memudahkan para siswa bla 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 agar supaya informatif itu dengan adanya, biasanya itu diawali dengan preposisi nih, ada di, ada dari, ada ke, oleh, untuk, bagi, itu disebut preposisi atau kata depan. Nah bagian ini tidak terlalu penting ya, bagian adverbi ini. Jadi abaikan adverbi atau keterangan dalam kalimat, karena untuk menjadi syarat kalimat itu adalah SP sebenarnya, subjek predikat. Jadi keberadaan adverbi itu sebenarnya pelengkap, opsional, boleh ada boleh enggak. Kalau ada ya bagus, kalau nggak ada juga ya tidak memengaruhi keutuhan informasi dalam subjek predikat itu. Oke, kita lanjut ke analisis dalam kasus contoh atau kasus soal. Coba lihat, dengan adanya kesepakatan nih, ada kalimat dengan adanya kesepakatan, itu abaikan ya, abaikan sampai ini, sampai akuarium. Kenapa? Karena dengan adanya kesepakatan itu artinya itu bersifat informatif, jadi adverbia, tidak menunjukkan subjek. Nah di sini emang kalau kita bacakan ya, dengan adanya kesepakatan legal antara Pemprov DKI Jakarta dan warga kampung Akuarium, rekonstruksi rumah-rumah warga yang sempat dihancurkan akhirnya akan dilaksanakan tepatnya pada hari Minggu 22 Maret 2021. Ini terlalu numpuk idenya gitu.
terlalu banyak, ada 3 tuh, ada sepakatan, ada kesepakatan legal, ada rekonstruksi, ada dihancurkan. Nah itu juga bukan syarat ide pokok yang baik. Jadi kita cari aja yang pentingnya. Apa yang pentingnya? Yaitu SP atau SPO saja. Subjeknya apa? Subjeknya adalah rekonstruksi rumah-rumah warga. Jadi ini subjeknya, rekonstruksi rumah-rumah warga yang di huruf tebal. Ada yang nih abaikan karena itu disebutnya klausa relatif atau klausa atributif ya, jadi abaikan. Akhirnya akan dilaksanakan. Nah ini predikatnya, akan dilaksanakan adalah predikat. Nah, tepatnya ini menunjukkan adverbia waktu, jadi abaikan. Jadi di sini ide pokoknya adalah rencana rekonstruksi rumah-rumah warga kampung akuarium. Kenapa disebut rencana? Karena di sini ada keterangan akan. Nanti kan akan itu belum ya, jadi hanya rencana. Jadi bukan tentang kesepakatan legal antara Pemprov DKI dan warga kampung akuarium. Itu bukan ide pokoknya. Di sini sudah terbukti bagian pentingnya adalah SP, rekonstruksi rumah-rumah warga akhirnya akan dilaksanakan, dan dituliskan ulang menjadi rencana rekonstruksi rumah-rumah warga kampung akuarium. Oke, jelas itu tentang 3 kasus menganalisis atau mencari ide pokok dalam kalimat majemuk yang memiliki gagasan lebih dari 2 tentunya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada ide pokok teks dan bacaan atau bacaan. Yang tadi kan yang pertama itu ide pokok paragraf ya. Sekarang itu ide pokok teks atau bacaan. Jadi ide pokok teks atau bacaan adalah bagian umum yang mewakili isi bacaan atau teks itu sendiri. Nah, bimbel konsepnya, trik 5 detiknya adalah ide pokok teks atau bacaan bisa ditemukan di bagian awal atau 2 kalimat pertama paragraf 1. Jadi kalian fokus saja ke paragraf 1. Itu di kalimat awal-awal. Lalu samakan dengan PG, mana yang match, mana yang cocok kata-katanya. Ya tidak selalu bersifat copy paste gitu ya, atau copy paste, tidak selalu sinkron, mirip kata-katanya, tapi bisa parafrasa juga, tapi maksudnya itu sesuai gitu dengan apa yang disampaikan di kalimat pertama tersebut. Syaratnya harus memuat topik nih. Jadi ide pokok paragraf maupun teks itu harus memuat topik. Apa topik? Kata yang sering disebut dan banyak tersebar di semua bagian teks. Yang kedua, dijelaskan oleh ide penjelas yang ada di bawahnya, bersifat umum dan bisa ditarik menjadi simpulan teks. Jadi langkah baiknya kalian menemukan dulu topik ya sebelum menentukan ide pokok teks ini. Topik itu biasanya kata penting nih, kata kunci. Dia sering disebut, sering kita jumpai di semua bagian teks alias tersebar, dan itu bisa memudahkan kalian untuk mengidentifikasi manakah ide pokok bacaan, manakah simpulan, manakah yang bukan ide pokok. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi udah ya trik 5 detiknya. Oke, ini ada pertanyaan. Ide pokok paragraf tersebut adalah, nah ini sebenarnya bisa kita sebut paragraf, bisa kita sebut teks satu paragraf. Jadi bisa kita sebut ini teks. Kenapa? Karena emang terdiri dari satu paragraf gitu. Bisa aja disebut paragraf atau teks satu paragraf. Kalau ada lanjutannya berarti ini paragraf. Kalau tidak ada lanjutannya, ya udah berarti ini kita sebut teks satu paragraf. Oke, ide pokok bacaan tersebut adalah, kalian coba simak di kalimat terakhir sebelumnya itu ada konjungsi kesimpulan enggak? Nah, di sini fokus ke bagian ini. Adakah konjungsi kesimpulan? Oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian bisa dikatakan bahwa, jadi ternyata tidak ada. Maka kalian fokus ke kalimat pertama. Upaya meniadakan nyamuk penyebab demam berdarah ya. Hanya satu, yaitu dengan menyuluh masyarakat. Ini bagian ini. Ini deh pokoknya ada di bagian pertama. Loh, ini kan ada oleh karena itu. Iya, betul. Oleh karena itu menunjukkan konjungsi kesimpulan. Tapi tidak diletakkan di kalimat atau sebelum kalimat terakhir. Jadi oleh karena itu yang saya lingkari ini bukan menunjukkan konjungsi kesimpulan atau penanda kesimpulan atau ide pokok secara induktif, tidak menunjukkan. Jadi kalian tetap fokus ke kalimat pertama.
Nah, kalimat pertama ini mirip dengan pilihan ganda yang mana coba? A, B, C, D, atau E? Upaya meniadakan nyamuk penyebab demam berdarah hanya satu, yaitu dengan menyuluh masyarakat. Apakah yang A? Pemerintah harus memberi penyuluhan kepada masyarakat. Bisa jadi ya. Yang B, penanganan wabah demam berdarah selama ini keliru. Nah, keliru nih. Ini tidak betul ya. Keliru. Masyarakat harus diberitahu cara mencegah DBD secara benar. Oke, bisa jadi hal yang penting dilakukan adalah membasmi jentik. Ini tidak sesuai dengan kalimat pertama yang di huruf miring. Fogging yang selama ini dilakukan tidak bisa berhasil mencegah DBD, itu juga tidak sesuai dengan kalimat pertama. Jadi antara A dan C. Pemerintah harus memberi penyuluhan kepada masyarakat, atau masyarakat harus diberitahu cara mencegah DBD secara benar. Di sini kan menyuluh itu berarti istilahnya itu memberitahu masyarakat akan sesuatu yang benar ya. Maka di sini yang jawaban yang benar itu adalah yang C. Itu fokus. Sedangkan yang A itu memberikan penyuluhan. Itu tidak jelas gitu ya. Penyuluhan apa? Tidak jelas nih penyuluhan, apakah penyuluhan tentang DBD atau penyuluhan tentang pertanian. Itu kan tidak jelas. Jadi jangan terkecoh dengan istilah penyuluhan. Meskipun ada di sini menyuluh. Intinya adalah yang C, diberitahu cara mencegah, karena menyuluh itu adalah memberitahu gitu kan, atau diberitahu. Nah, cara mencegah DBD ini adalah topiknya ya. Topiknya itu cara mencegah DBD. Ini sering disebutkan kata-kata ini. DBD intinya sering disebutkan nih. Oke? Jadi jawabannya adalah yang C. Maka bisa dipastikan jawabannya yang C. Ini harus diberitahu cara mencegah DBD sesuai dengan yang ada di huruf pertama atau kata di kalimat pertama. Jadi ini jangan terkecoh juga dengan konjungsi. Oleh karena itu, karena tidak terletak di kalimat pertama. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini jawaban yang tadi, yang C. Silakan kalian screenshot. Saya sudah jelaskan secara lisan ya. Jadi menyuluh artinya memberitahu masyarakat. Oke, jangan terkecoh dengan konjungsi oleh karena itu, karena tidak terletak di kalimat atau sebelum kalimat terakhir, maka itu bukan ide pokok induktif. Ini bukan deduktif ya, ini induktif. Kita ganti aja, ini induktif. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada soal SBMPTN 2. Inti paragraf tersebut adalah, nah, tadi saya udah jelaskan, trik 5 detiknya adalah sebelum baca kalimat pertama, kalian fokus ke kalimat terakhir dulu. Ada konjungsi kesimpulan nggak? Ternyata ada nih. Dengan demikian, oke, sudah pasti ini adalah ide pokok atau inti paragraf. Setelah itu, setelah ketemu kalimat terakhir dengan konjungsi simpulannya, kalian fokus ke kalimat pertama. Seni apapun bentuknya adalah media ekspresi yang secara estetik membangun watak karakter manusia Indonesia dalam setiap wujudnya. Nah, jadi kalian fokus dulu ke kalimat terakhir. Kenapa? Karena di sini kan PG-nya itu satu kalimat. Jadi kita tidak mungkin perang kalimat antara kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kita berbicara yang pasti-pasti saja. Jadi kalau misalkan ditanyakan inti paragraf atau ide pokok dengan PG terdiri dari satu kalimat, maka kalian tidak bisa fokus ke dua kalimat. Kalimat pertama juga deduktif, kalimat terakhir juga induktif. Jadi fokus ke satu saja, apakah di awal atau di akhir. Toh ininya juga kan satu kalimat, nggak dua kalimat gitu. Ya, kalau ada di awal di akhir itu mungkin pertanyaannya adalah jenis paragraf, apakah ide pokok deduktif, induktif, campuran, atau generalisasi atau lain sebagainya. Coba samakan kalimat terakhir ini dengan PG, manakah yang mirip. Dengan demikian, sudah selayaknya negara berperan dalam menumbuhkan kesadaran estetik guna menghargai produk-produk seni yang lahir di negeri ini. Indonesia memiliki atau mempunyai sejumlah nama besar di bidang kesenian yang layak dibanggakan. Ini tidak sesuai ya, ini tidak sesuai dengan kalimat yang terakhir. Seni sudah terbukti membentuk kepribadian bangsa. Seni yang sudah terbukti membentuk kepribadian bangsa perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Nah, di sini
negara berperan itu sama dengan ini nih ada negara berperan itu sama dengan yang mendapat perhatian, jadi perlu mendapat perhatian. Itu yang diharapkannya kan. Kalau yang C, identitas Indonesia bisa ditemui pada pentas-pentas teater atau karya sastra. Oke, ini enggak sesuai dengan kalimat terakhir ini. Karya seni adalah pembentuk kepribadian yang lebih baik. Itu tidak. Yang E, mata pelajaran di sekolah tidak berhasil membentuk kepribadian bangsa, juga tidak. Maka jawabannya adalah yang B. Seni yang sudah terbukti membentuk kepribadian bangsa perlu mendapatkan perhatian. Itu mirip atau parafrasa dari dengan demikian sudah selayaknya negara berperan perlu mendapatkan perhatian atau negara berperan dalam menemukan kesadaran estetik ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, paham ya, itu tentang garis besar trik 5 detik mencari ide pokok. Jadi kalian harus fokus dengan pernyataan terakhir yang akan saya berikan mengenai trik ini. Jadi, jika kalian menemukan ide pokok pada suatu teks atau bacaan, kalian langsung fokus dulu ke kalimat terakhir. Apakah di sana ada menyusun kesimpulan atau tidak? Kalau ada, ya sudah, itulah ide pokoknya secara induktif, tinggal samakan dengan PG. Itu pun jika ditanyakan ide pokok, ya, ide pokok paragraf atau ide pokok teks yang terdiri dari satu paragraf saja. Kalau misalkan kalian ya menemukan pertanyaan tentang ide pokok, tapi ide pokoknya ide pokok bacaan. Nah ini nih, ya kerja ke dua kalimat pertama atau kalimat-kalimat awal di paragraf 1. Karena kalau berbicara ide pokok bacaan itu hanya ada di kalimat pertama, dia tidak ada di kalimat terakhir. Karena kemungkinan atau rata-rata bacaan itu terdiri dari lebih dari 2 paragraf atau 1 paragraf. Maka kalian fokus saja ke kalimat pertama di paragraf 1. Oke, jelas ya? Itulah serba-serbi mencari ide pokok, pikiran utama, gagasan utama, atau inti paragraf sebuah teks dalam bahasa Indonesia. Oke, mudah-mudahan bermanfaat materinya buat kalian. Oke guys, itulah materi singkat namun insya Allah bermanfaat mengenai trik 5 detik menjawab ide pokok. Buat kalian yang masih bingung, silakan kalian bertanya di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan jelaskan ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Buat kalian yang belum like, share, dan subscribe, silakan buat like, share, dan subscribe. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.